Assalamualaikum, sahabat desa. Masih terkait penyusunan RKP Desa, cara mengisi format pencermatan ulang RPJM Desa. Sumber pembahasan 1. Pasal 34, 37, 41, 50, dan lampiran 6 A, B, C, dan D Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, Siske Udes. Siapkan dokumen RPJM Desa. Terdapat perencanaan tahunan yaitu tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, dan tahun 6. Perencanaan tahunan yaitu RKP Desa. Pada tahapan penyusunan RKP Desa nomor 3 yaitu pencermatan ulang RPJM Desa. Pada pencermatan ulang RPJM Desa perlu mengisi lampiran 6 format A. Daftar prioritas usulan rencana program dan atau kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya, yaitu lampiran 6A. B. Daftar usulan masyarakat desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs desa, yaitu lampiran 6B. C. Daftar rencana kerjasama antar desa, yaitu lampiran 6C. Dan D. Daftar rencana kerjasama desa dengan pihak ketiga, yaitu lampiran 6D. Lampiran 6A. Daftar prioritas usulan rencana atau program kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya tahun 2024. Di dokumen RPJM Desa tadi ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan sampai tahun 6, maka dipastikan lagi pada tahun 2024 itu tahun keberapa dari masa Kades. Misalkan pada bidang 1, penyelenggaraan pemerintah desa, urutan prioritas 1. Nama program atau kegiatan pemutakhiran SDGs desa, mendukung SDGs desa ke-17. Data existing tahun berjalan yaitu pendataan awal, karena data yang ada atau data existingnya masih pada tahap data awal. Kemudian lokasinya karena lingkupnya desa, maka tulis saja nama desa. Perakiraan volume dan satuan 1 paket. Kemudian penerima manfaat silahkan ditulis. Ada kelompok kerja pada pemutakhiran SDGs, silahkan dikategorikan ini. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian dari anggota itu terdapat rumah tangga miskin berapa. Kemudian perakiraan biaya dan sumber pembiayaan, misalkan 30 juta, sumber dananya dana desa. Kemudian masih pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan kedua A misalkan, kemudian diisi pada kolom-kolom samping-sampingnya. Kemudian perakiraan biaya, misalkan totalnya dari kegiatan-kegiatan itu 500 juta, sumber dananya silahkan dicek, dipastikan masing-masing. Jumlah per bidang 1 misalkan 530 juta. Tentu kegiatan ini tidak hanya 2 ya, banyak kegiatan di dalam dokumen RPJM Desa per tahunnya. Kemudian pada bidang 2 pembangunan desa, misalkan nama program atau kegiatan jalan usaha tani mendukung SDGs desa ke-9, data existing tahun berjalan, yaitu misalkan jalan usaha taninya yang belum dibangun yaitu atau yang perlu dibangun 300 meter. Lokasinya sebut saja nama Dusun Mawar misalkan. Perakiraan volume 300 meter. Kemudian penerima manfaat silahkan diisi. Kemudian perakiraan biaya dan sumber pembiayaan 200 juta dengan menggunakan DDS.
Selanjutnya masih pada bidang 2, silakan diisi kegiatan kedua, 3, dan sebagainya. Silakan diisi sesuai dengan kategori masing-masing, isian masing-masing. Misalkan totalnya sumber pembiayaan yaitu 400 juta, silakan diisi sesuai dengan sumber dana kegiatan masing-masing. Kemudian ditulis jumlah per bidang 2, totalnya berapa. Begitu juga di bidang pembinaan kemasyarakatan. Masih pada bidang atau lampiran 6A, pemberdayaan masyarakat, silakan diisi. Kemudian pada bidang 5, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Terdapat 3 subkegiatan ya, ada penanggulangan bencana, keadaan darurat, keadaan mendesak. Silahkan diisi sesuai dengan perencanaannya. Kemudian pembiayaan, misalkan penyertaan modal BUM desa, silahkan juga diisi. Kemudian pada kanan bawah, verifikasi atau validasi, ketua tim penyusun RKP desa, tanda tangan, nama. Kemudian sebelah kiri bawah, mengetahui kepala desa, tanda tangan dan cap. Kemudian lampiran 6B, daftar usulan masyarakat dipilah berdasarkan tujuan SDGs desa. Pada saat dulu penyusunan dokumen RPJM desa, di antara tahapannya adalah musyawarah dusun, di situ menerima usulan-usulan dari masyarakat. Maka itu didata dan dikategorikan atau dipilah berdasarkan SDGs desa. Misalkan SDGs desa 1, desa tanpa kemiskinan, usulan kegiatan rumah layak huni bagi warga miskin. Pengusul Sutarjo, lokasi kegiatan Dusun 5, perakiraan volume dan satuan 10 unit, penerima manfaat laki-lakinya 15, perempuannya 18, rumah tangga miskinnya 10 misalkan. Misalkan ada usulan lain, nomor 2, dan seterusnya. Kemudian contoh-contoh SDGs desa bisa dimasukkan di sini, bisa desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, maupun yang lainnya. Kemudian misalkan pada SDGs desa ke-9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, usulan kegiatan rapat beton, pengusul solikin, lokasi kegiatan RT 1 RW 2, perakiraan volume dan satuan 300 meter, penerima manfaat laki-laki 20, perempuan 35, RTM 15. Kemudian kanan bawah, ketua tim penyusun RKP desa, nama, tanda tangan. Kemudian kiri bawah, mengetahui kepala desa, tanda tangan dan cap. Kemudian lampiran 6C, daftar rencana kerjasama antar desa. Langsung saya contohkan, misalkan bidang 4, pemberdayaan masyarakat, nama program atau kegiatan peningkatan kapasitas. Di sini bisa beragam menurut desa masing-masing, ada peningkatan kapasitas BPD, perangkat desa, maupun yang lainnya. Mendukung SDGs desa keberapa, lokasinya di mana, perakiraan volume dan satuan, misalkan 1 paket, penerima manfaat misalkan 20 orang. Di sini 20 orang misalkan pesertanya ya. Kemudian perakiraan biaya yang ditanggung desa, jumlah misalkan 20 juta, sumber dana PAD. Perakiraan biaya yang ditanggung desa lain, misalkan karena ini kerjasama antar desa, tentu eventnya atau kegiatannya ini tidak hanya satu desa, tapi beberapa desa yang tergabung dalam satu event. Misalkan desa mantap, iurannya 20 juta, desa oke, iurannya 20 juta. Kanan bawah, ketua tim penyusun RKP desa, nama dan tanda tangan. Kemudian pada kiri bawah, mengetahui kepala desa, tanda tangan dan cap. Pada lampiran 6D itu kerjasama dengan pihak ketiga. Apa yang dimaksud dengan pihak ketiga? Pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang kerjasama desa. Kita ke formatnya, lampiran 6D, format daftar rencana kerjasama dengan pihak ketiga.
Langsung saya contohkan, misalkan pada bidang 1 penyelenggaraan pemerintahan desa, nama program atau kegiatan pengembangan sistem informasi desa mendukung SDGs desa ke-17, lokasinya desa mana, kalau skupnya adalah desa, kemudian perakiraan volume dan satuan satu paket, penerima manfaat misalkan 5 orang, karena misalkan pesertanya adalah 5 orang misalkan. Perakiraan biaya yang ditanggung desa misalkan 10 juta, sumbernya pendapatan asli desa. Perakiraan biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga misalkan 15 juta, sumber dan nama pihak ketiga silakan dicek sesuai dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Desa bulan apa? Tahun 2023, Ketua Tim Penyusun RKP Desa, nama, tanda tangan, kemudian mengetahui Kepala Desa, nama, tanda tangan, dan cap. Demikian pada cara pengisian cara mengisi format pencermatan ulang RPJM Desa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.